bahwasanya dibutuhkan data-data yang bukan hanya kualitatif, yang jenis-jenis kecurangan dan jenis-jenis pelanggaran. Asas kesetaraan bisa dirasakan bersama, jangan menjadi istilah dan omong-omong saja. Demokrasi yang bisa memahami perbedaan, bagaimana hukum ditempatkan di atas semua golongan dan di atas semua jabatan. Quality before the law itu hanya menjadi tulisan saya memaknai dan bisa menjalani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Sobat Channel, dimanapun Anda berada. Pasca ditetapkan dan diumumkan PUD Jakarta ya, dan dinyatakan kalah pasangan Ridho ini dalam perolehan suara di kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Kemudian berkembang ya narasi yang disampaikan oleh tim sesnya akan membawa sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi hari ini kita mendapat kabar bahwa dibatalkan. Wah ya, pertanyaannya, ada apa denganmu? Tiba-tiba saja membatalkan ya. Ya, kemudian kita mungkin sudah biasa ya dipertontonkan model-model politik yang bisa dikatakan panggung depan dan panggung belakang cenderung sering berbeda ya. Isu-isu yang berkembang itu tidak selalu sama dengan panggung belakang. Nah, ini juga terjadi ya. Meskipun tim ses Ridho ketika dikonfirmasi oleh wartawan dan diberitakan oleh media bahwasanya tidak, proses pembatalan membawa persoalan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi itu bukan atas perintah siapapun ya, dan tidak ada perintah dari siapapun itu ya sekiranya. Tetapi sekali lagi ya, politik ya ada panggung belakang, dan isu yang berkembang juga ya bahwasanya memang alasan yang masuk akal ya, yang itu kenapa tim ses Ridho membatalkan rencana membawa sengketa pilkada ke MK itu karena faktor atau atas dasar perintah. Nah, pertanyaannya perintah siapa? Nah, ini yang akan kita bahas ya, yang akan kita cek lebih jauh ya, siapa yang lantas kemudian mampu memerintahnya ya. Ya, Sobat Aisyana, katakanlah orang yang mampu memerintah itu orang yang berkuasa. Nah, ini lalu dikaitkan dengan adanya perintah dari istana. Ya, hal tersebut memang tidak ada bukti ya. Untuk kita berasumsi, memprediksi, menganalisis itu memang tidak perlu bukti ya. Tetapi sekiranya siapa lagi yang mampu membuat kelompok atau satu tim untuk membatalkan membawa persoalan pilkada ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh tim ses Ridho. Jadi kampem ketika pasangan Ridho itu kalah ya, lantas mereka bereaksi ya, disiapkan pengacara dan kuasa hukumnya untuk mempersoalkan ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan mereka sudah mengklaim bukti ya, bukti-bukti dan data-data yang akurat, begitu ya sekiranya yang disampaikan. Ujung kesempatan yang diberikan selama 3 hari oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan banding atau sengketa ke Mahkamah Konstitusi 3 hari ya. Lalu di ujungnya mereka tiba-tiba membatalkan. Nah, ini ya menjadi DN. Apalagi kalau bicara hari ini sudah jelas ya bahwa pasangan Ridho sudah menerima dan mengucapkan selamat ya terhadap pasangan Pramdo yang unggul dalam perhitungan rekapitulasi suara di kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Sobat Aisyana, apa sih sebetulnya yang kemudian dibatalkan? Kalau kita bicara lebih jauh ya, dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain ya memang
ada juga ya sudah mengajukan resmi sengketa pilkada itu ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi sudah menerima laporan tersebut. Contohnya ya dinyatakan kalah ya, itu Bu Risma dan Gus Han yang sudah melaporkan dan sudah terregistrasi di laporan Mahkamah Konstitusi. Lalu Jawa Tengah juga sama, Pak Andika Perkasa dengan Hendrar Prihadi membawa persoalan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan DKI Jakarta. Padahal mereka itu digembar-gembor sejak dari awal, sebelum yang lain itu, sebelum pasangan yang lain menyuarakan dan menarasikan atau memberikan pernyataan. Bahkan tim ses Ridho ini sudah jauh-jauh hari akan membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi pada akhirnya di detik-detik terakhir sekali lagi membatalkan. Why ya pertanyaan. Baik yang mempunyai jawabannya pendapat ya silahkan ya di kolom komentar ini ya, nanti sampaikan pendapat serta narasi Anda. Ada apa dengan dibalik pembatalan pelaporan tim ses Ridho ini ke Mahkamah Konstitusi? Bahkan kita ketahui bahwa sudah secara resmi mengucapkan selamat kepada pasangan Pramdo. Kalau kita bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh calon gubernur yang kalah di kontestasi Pilgub Jawa Timur ya, Mbak Luluk itu kalah dan memberikan pernyataan kepada wartawan dan media bahwasanya dibutuhkan data-data yang bukan hanya kualitatif, yang bersifat kualitatif, tetapi data-data yang bersifat kuantitatif, dan tentu ya akan sulit ya membuktikan jenis-jenis kecurangan dan jenis-jenis pelanggaran. Nah itu yang kemudian alasan kenapa pasangan Mbak Luluk ini tidak membawa sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Padahal dirinya mengakui tahu adanya dugaan-dugaan atau perbuatan-perbuatan curang, sudah mengetahui, tetapi ya memang pertimbangannya ya seperti itu, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kita mau belajar ya atau flashback ke belakang bagaimana di Pilpres kemarin ya, tim hukum dan tim kuasa pasangan 01 kalau tidak salah ya, Anies Baswedan waktu itu tentu persoalannya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Agak susah juga ya bagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Dan kita ingat ya, bukti seperti adanya karung beras bansos yang dibawa, saksi-saksi, data-data, tetap saja tidak diterima semuanya, alias sending opinion oleh 5 hakim ya, dan 5 hakim menolak dan 3 hakim waktu itu mengabulkan gugatan. Jadi bukan tidak ditemukannya bukti-bukti pelanggaran, tetapi ya sekali lagi hukumnya memang belum bisa tegak, belum bisa memberikan keadilan untuk semua masyarakat. Ini catatan yang harus dievaluasi oleh pemerintah ya. Bagaimana lembaga sekelas Mahkamah Konstitusi hilangnya legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Itu bom waktu yang betul-betul harus dicermati dan dievaluasi oleh penegak hukum sekelas Mahkamah Konstitusi. Ya banyak hal ya harus menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan pemerintah, terkhusus penyelenggara berpemilu ya, baik itu Pilpres, Pileg ataupun Pilkada ya. Bagaimana masyarakat menunjukkan sikap seperti antipati terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya, termasuk agenda 5 tahunan ini ya, pemilihan kepala-kepala daerah. Itu yang kemudian kita bisa lihat adanya penurunan tingkat partisipasi masyarakat. Kan di DKI Jakarta tingkat partisipasi masyarakat terhadap hak pilihannya ya memang cenderung turun ya, mereka 56%. Sangat disayangkan ya bagaimana agenda 5 tahunan ini sejatinya memang harusnya menjadi pesta demokrasi rakyat, bagaimana kedaulatan serta suara rakyat betul-betul di acuan dalam memilih menjadi hal yang penting dalam pemilihnya terciptanya gubernur yang
kemudian mendapat legitimasi dan bisa bekerja ya, mengabdikan diri 5 tahun ke depan. Tetapi terkesan adanya perubahan paradigma berpikir masyarakat terhadap konstelasi politik, terkhusus dalam konteks pilkada atau pemilu ya. Saya khawatirkan justru adanya masyarakat menjadi antipati dan tidak percaya lagi kepada penyelenggara pemerintah dalam pemilu ini. Nah, itu yang kemudian berbahaya ya buat demokrasi kita. Hari ini juga Presiden Prabowo melemparkan handuk ya, dan pernyataannya membuat kita kaget juga ya, bahwa pemilihan gubernur baik bupati atau wali kota juga ya dikembalikan lagi kepada DPR dan DPRD ya. Sampai Presiden Prabowo bisa melontarkan pendapat dan ide tersebut ya, pernyataan tersebut. Itu yang membuat kita juga jadi bingung, semakin bingung. Gitu ya, banyak yang harus kita pahami dan kita harus pelajari dalam politik saat ini ya. Bagaimana kemudian kita bisa memahami dan mendapatkan pendidikan politik yang baik ya, yang mengutamakan value atau nilai, asas-asas berkeadilan, asas-asas kesetaraan bisa dirasakan bersama. Kalau kita mendengar pidato-pidato para elit ya, para pemimpin dan pejabat di Republik ini bicara keadilan, bicara kesetaraan, bicara kemakmuran rakyat, pidatonya di yodium berapi-api ya. Bagaimana keadilan akan dijunjung meskipun langit akan runtuh. Itu kan kalimat-kalimat yang luar biasa, tetapi kenyataannya sangat-sangatlah kontradiktif dan sangatlah berbeda. Itu yang sangat kita sayangkan ya. Kita sebagai masyarakat berharap dan berdoa ya, kemudian republik ini menjadi republik yang berdiri seperti yang dicita-citakan oleh founding father kita, menjadi republik yang sejahtera rakyatnya, yang bisa memahami perbedaan, bagaimana hukum ditempatkan di atas semua golongan dan di atas semua jabatan. Equality before the law itu kan bukan hanya menjadi tulisan saja, tetapi bagaimana bisa memaknai dan bisa menjalankan. Dan dalam hal ini tentu penguasa harus bisa menjalankan perintah konstitusi dan menjadi contoh terhadap masyarakat ya. Saya sebelum closing statement, saya berdoa ya untuk semua sahabat-sahabat subscriber dari ini. Apabila ada keluarganya, sahabatnya, saudara yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan sembuh dan menjalankan aktif seperti kala. Amin, amin. Baik, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, dan di akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi